Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan hidup kita dari waktu ke waktu terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah sumber kekuatan. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu, bahkan pemeliharaan dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga Tuhan kami mau renungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Amsal 16 ayat yang ke-20. Saya bacakan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Perhatikan, siapa yang memperhatikan firman. Jadi orang yang memperhatikan akan firman Tuhan. Jadi memperhatikan, sekali lagi saya katakan, lebih dari sekedar mendengarkan. Memperhatikan itu sampai pada tahap ya menerapkan dalam hidupnya. Jadi pertama memang dibaca, mungkin ya didengar, terus mulai dirasakan, direnungkan, lebih lagi akhirnya diaplikasikan, diterapkan, dilakukan, dikerjakan dalam hidupnya. Nah, siapa yang melakukan hal yang demikian, maka ia akan mendapat kebaikan, mendapatkan segala yang baik. Ya, jadi firman Tuhan itu memang sesuatu yang luar biasa. Ya, kalau di Alkitab kita baca, oh itu tulisan, ya itu tulisan. Tetapi ketika kita mengimaninya, kita sungguh-sungguh melakukannya, maka ada kuasa yang luar biasa yang menyertai. Bahkan ada berkat yang luar biasa. Itulah makanya firman Tuhan berkata, siapa yang memperhatikan firman Tuhan akan mendapat kebaikan. Terus perhatikan lagi, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, perhatikan ini, berbahagia, orang berbahagia mesti bayangannya adalah hidupnya makmur, sukses ya. Oh, hidupnya diberkati ya, hartanya melimpah, posisinya tinggi atau jabatannya tinggi, orang yang dihormati. Saya mau beritahu saudara, tidak usah berlebihan. Yang berbahagia itu orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin secara materi tidak terlalu berlebihan. Mungkin dia tidak punya jabatan yang tinggi. Oh, mungkin dia orang biasa. Tetapi ketika dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka hidupnya berbahagia. Kenapa? Karena orang yang percaya kepada Tuhan itu lebih dari sekedar mempercaya adanya Tuhan, tetapi mempercayakan diri kepada Tuhan. Nah, jadi artinya seluruh hidupnya dia percaya dan percayakan kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi semua dalam kendali Tuhan. Itu orang bilang, wah itu orang yang sungguh-sungguh berbahagia karena nggak ada ketakutan dan kekhawatiran lagi. Kalau sudah di tangan Tuhan, maka pasti segala yang baik yang akan terjadi. Bagaimana kalau sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan tapi masih mengalami masalah? Masalah tetap ada. Tetapi percayalah bahwa kalau kita sudah menyerahkan hidup kita, mempercayakan hidup dan mempercayai Tuhan, ya, sepenuhnya, maka kita percaya apapun yang terjadi tetap dalam kendali Tuhan. Ya, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa untuk menghadapi Tuhan. Ya, artinya kalau hidup kita di tangan Tuhan, tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Jadi semua yang terjadi atas hidup kita, biarlah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu pastilah, makanya dikatakan berbahagia. Ya, jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam terjemahan lain saya menemukan
mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Ya, kurang lebih itu ya, mempercayakan diri. Artinya bahwa tidak ada keraguan. Pokoknya ini wong Jawa ngarani pasrah bongkoan. Dah wis jadi kehendakmu Tuhan atas hidupmu. Aku percaya ya. Jadi kalau orang sudah percayanya penuh, ya, tidak ada keraguan akan Tuhan, tidak ada kebimbangan akan Tuhan, bahkan mempercayai Tuhan. Dalam pengertian lebih luas lagi, mempercayai juga apa yang dikatakan Tuhan, mempercayai akan setiap rancangan Tuhan yang baik atas hidup kita. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, pasti dia akan mempercayai juga firman-Nya. Ya, jadi artinya mempercayai Tuhan ini atau percaya kepada Tuhan ini berarti seutuhnya, ya, dari seluruh segi hidupnya. Bahkan dia menyerahkan dirinya, ya, mempercayakan diri kepada Tuhan. Ya, jemaat dikasih Tuhan, orang yang begitu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia akan selalu memperhatikan firman Tuhan. Dia akan berusaha untuk melakukan firman Tuhan karena dia percaya bahwa firman Tuhan sesungguhnya adalah kebenaran. Yang artinya ketika kita melakukan kebenaran itu, maka kita hidup sebagai orang benar. Hidup dalam kebenaran. Dan orang yang demikian seluruh hidupnya dalam kendali dan pertolongan Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang masih bergumul dengan masalah-masalah hidup. Ayo belajar mempercayai Tuhan. Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Percaya bahwa di tangan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Di tangan Tuhan maka tidak ada sesuatu yang buruk yang terjadi. Mungkin kadang-kadang terlihat buruk, tetapi percayalah bahwa Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Asal kita percaya, asal kita taat terus melakukan perintahnya, asal kita tetap setia sampai garis akhir, maka segala yang baik yang Tuhan sediakan itu akan terjadi atas hidup kita. Mari kita semua orang-orang yang percaya, perhatikan selalu firman-Nya dan hiduplah dengan selalu percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Sebab kita tahu dan percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa memperhatikan setiap firman-Mu, hidup dalam pimpinan firman Tuhan, bahkan mempercayai Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan sepenuhnya. Tidak ada keraguan sedikit pun Tuhan. Biarlah Tuhan sepenuh hidup kami. Kami mau Tuhan senantiasa ada dalam kendali dan pertolongan-Mu. Kami percaya selama ada di dalam Tuhan, selama kami mengikuti akan firman Tuhan, maka hidup kami dalam pimpinan-Mu. Dan ketika kami berjalan dalam pimpinan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang demikian, orang-orang yang percaya kepadamu. Kami percaya juga Tuhan bahwa segala kebaikan, bahkan juga Tuhan kami percaya damai sejahtera dan segala berkat Tuhan senantiasa dicurahkan atas hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur menyerahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.